Pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai hingga saat ini terus memperketat pengawasan terhadap setiap penumpang yang tiba maupun meninggalkan Bali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omicron yang muncul di Afrika. Untuk antisipasi tersebut, sejumlah standar operasional prosedur telah diterapkan, seperti syarat tes PCR maupun antigen, pemeriksaan thermal scanner, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadwal penerbangan dari negara-negara memang terdeteksi oleh COVID-19 Omicron belum ada, dan memang kan negara-negara yang dari Afrika tersebut belum masuk dalam 19 negara yang boleh diizinkan masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali. Pihak bandara mencatat, hingga saat ini belum ada penerbangan internasional komersil yang datang dari luar negeri maupun yang akan berangkat ke luar negeri melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua pelarangan masuknya 11 negara terkonfirmasi positif virus corona varian Omicron ke Indonesia. Pengawasan Bandara Soekarno-Hatta semakin diperketat. Sementara bertambahnya masa karantina dari 3 menjadi 7 hari menyebabkan penumpang yang baru tiba dari luar negeri kecewa. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menerima penerbangan dari Amerika Serikat dengan transit Hong Kong, salah satu negara yang dilarang masuk ke Indonesia. 50 penumpang yang transit di Hong Kong wajib karantina 14 hari. Munculnya virus COVID-19 varian Omicron melarang penumpang dengan riwayat perjalanan dari 11 negara, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Nigeria, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Di samping itu, pemerintah juga akan menambah waktu karantina dari 3 hari menjadi 7 hari bagi WNA maupun WNI dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Namun bertambahnya masa karantina membuat para penumpang kecewa. Pasalnya mereka baru mengetahui ketika tiba di tanah air. 3 hari yang sudah vaksin kedua. Kan saya hati senang, saya di luar negara sudah vaksin kedua. Setibanya di sini, tadi bapak-bapak aparat ini bilang kumpul semua dulu. Ini ada varian baru, sekarang karantina jadi 7 hari. Kebijakan menambah waktu karantina diambil pemerintah guna mengantisipasi adanya gelombang ketiga penyebaran virus corona, terutama varian baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Aturan keluar masuk karantina dan aktivitas warga diperketat. Pemprov DKI akan memperketat jalur keluar masuk ibu kota untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Waktu karantina bagi WNA akan diperpanjang menjadi 7 hari. Selain itu, mobilitas warga juga akan dibatasi diantaranya dengan mengurangi jam operasional transportasi umum maupun tempat keramaian. Saat ini, status PPKM di ibu kota naik dari level 1 menjadi level 2. Banyak yang harus kita persiapkan, tidak hanya pembatasan orang yang masuk, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, dan tentu juga seperti tadi mengurangi kapasitas dan jam operasional. Jadi secara bertahap kita menghadapi, sikapi bersama, dan yang paling penting juga masyarakat itu sendiri, betapapun baiknya ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, semuanya sangat bergantung. Sementara jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet semakin menurun. Kini hanya 2 tower yang difungsikan untuk ditempati pasien. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran semakin berkurang. Dari 182 pasien hari ini menjadi 173 orang. Dari 4 tower yang ada, hanya 2 tower yang difungsikan, yakni Tower 5 dan Tower 6. Total kapasitas RSDC Wisma Atlet sendiri 7.894 tempat tidur. Berdasarkan data sejak Maret 2020 hingga kini, jumlah pasien terdaftar totalnya 129.269 orang. Meski sudah mengalami penurunan, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan prokes dengan ketat.
Pemerintah Indonesia siap memberangkatkan jemaah umroh sesuai dengan peraturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi. Meski demikian, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum menentukan kuota jemaah. Menteri Agama melaporkan hasil pertemuannya dengan pemerintah Arab Saudi dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Saat ini Kemenak sedang mempersiapkan keberangkatan jemaah umroh Indonesia. Menteri Agama bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi untuk mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi Tawakalna milik pemerintah Arab Saudi. Aplikasi Tawakalna akan memantau kesehatan dan status vaksin jemaah umroh selama beribadah. Sudah vaksin lengkap berapa, kita pilih dulu, belum menghitung biayanya. Kalau biayanya karena harus ada tambahan untuk PCR, harus ada untuk karantina. Tambahan biayanya berapa? Siapa yang harus nambah biaya kalau ada? Kalau kelebihannya buat siapa? Kan begitu harus dihitung dulu semua. Ya kan? Harus dihitung dulu semua, jadi sabar. Tapi yang paling penting bahwa suspend sudah dicabut. Artinya kita bisa menyelenggarakan kembali ibadah umroh. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menerbitkan aturan bahwa jemaah umroh dari luar negeri disuntik vaksin 2 kali sebagai syarat mendapatkan visa umroh. Vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi bisa langsung melaksanakan umroh. Tes PCR dilakukan setelah menjalani karantina selama 48 jam. Jika dinyatakan negatif, maka jemaah dibolehkan langsung umroh. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gagalkan 100 kg narkotika jenis sabu dari 2 lokasi berbeda di Aceh. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.